Teman-teman, kali ini saya ingin bercerita lagi tentang seunik itu ya kalau sudah jodoh. Teman-teman, cerita ini berawal dari ada orang yang sudah berteman selama kurang lebih setahun, lama tidak berjumpa. Suatu ketika dia berjumpa di warung makan. Di warung makan itu tiba-tiba berjumpa dan mereka saling bercerita, lama tidak ketemu ya, bla 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 gitu ya. Perlu diketahui bahwa yang laki-laki ini seorang mahasiswa yang sedang tugas belajar, dan sebentar lagi sudah akan selesai ya. Dia hanya tugas belajarnya setahun teman-teman, untuk menambah ilmu. Jadi dulu kan ada D1 itu ya, dulu D1. Kebetulan si laki-laki ini bertemannya ya sejak dia mulai datang ke tempat itu untuk tugas belajar. Tapi teman-teman, dengan tidak disengaja si perempuan ini mengatakan, saya ingin ikut mas ke daerah mas, mau cari kerja, katanya gitu. Kaget si masnya ini, beneran gitu. Iya benar, aku pengen ke sana, ingin cari kerja. Langsung disalamin, beneran ya, salaman lah mereka, salaman. Iya, insya Allah iya. Boleh aku datang ke rumah gitu? Boleh gitu. Oke, nanti malam kita ketemu, kita cerita-cerita masalah ini ya. Oke. Malamnya datanglah si laki-laki ini ke tempatnya si temannya perempuan tadi. Nah, kebetulan itu malam minggu ya, kebetulan malam minggu. Kemudian si laki-laki ini dalam hatinya bertanya-tanya dong, kok tidak ada yang apel ya gitu, nggak ada yang apelin ya malam minggu gitu. Jadi malam itulah mereka bercerita banyak sampai puas lah ya berceritanya tentang apa saja, dengan kakak adiknya ya si perempuan ini di rumahnya, karena memang teman. Dengan mulainya bertemu itu, malam minggu berikutnya itu teman laki-laki itu datang lagi dan bercerita lagi lah, bercerita tentang teman-temannya yang dulu pernah tugas belajar juga. Kita cerita. Singkat cerita, karena si laki-laki ini kok melihat sudah 2 kali 3 kali datang malam minggu kok nggak ada yang ngapelin, akhirnya memberanikan diri si laki-laki, teman laki-laki ini menyatakan perasaannya. Ternyata memang si laki-laki ini tertarik sama si teman wanitanya tadi. Nah, singkat cerita teman-teman, si wanita ini, teman perempuannya ini menerima tanya. Jadi akhirnya kata si laki-laki ini katanya begini, sudah tidak usah mencari kerja di sana, tanya jadi istri saya aja. Kebetulan si laki-laki ini sudah PNS ya teman-teman, sudah PNS tapi memang masih bujang. Akhirnya dengan langsung ke orang tuanya mau meminang si teman perempuan ini. Ya, bapaknya langsung mengiyakan kalau memang kalian berdua sudah sama-sama mau, sudah sama-sama saling suka ya disegerakan aja gitu. Nah, langsung menikah dong mereka setelah menikah, karena kurang 2 bulan lagi itu si laki-laki ini selesai kuliahnya. Nah, pada saat kurang lebih seminggu mereka menikah, kurang seminggu lagi berakhir tugas belajarnya, dia menikah dengan si teman wanitanya ini. Akhirnya diboyonglah teman wanitanya ini ke daerahnya, ke daerah tempat kerjanya dia. Sebut sajalah Kalimantan ya, Kalimantan lah ya.
Dia pulang kembali ke Kalimantan, tempat daerahnya dia ditugaskan untuk tugas belajar. Akhirnya mereka sudah suami istri. Nah, teman-teman, tahu tidak, di balik ini semua, ya tidak secepat itu mereka tuh saling suka dan kemudian langsung menikah. Ternyata flashbacknya adalah sebelum si laki-laki ini berangkat ke tugas belajar, ternyata dia sudah melihat foto album yang temannya sebelumnya yang tugas belajar juga di tempat yang sama, di fakultas yang sama, di universitas yang sama, itu membawa foto-foto bersama dengan teman-teman dan termasuk perempuan ini yang dia nikahin ini. Ternyata sejak saat itu dia memang sudah punya ada rasa ketertarikan dari foto itu. Dari foto itu dia sudah merasa tertarik dengan si istrinya ini. Nah, saat dia pergi menjalankan tugas belajarnya, dia membawa oleh-oleh untuk si perempuan ini yang tadi yang dinikahinya. Rasa ingin tahu dan ingin berkenalan. Sesampai di tempat dia tugas belajar, ketemulah dengan si istrinya ini, ya. Sebelum jadi istrinya dia bertemu. Setelah bertemu dia kenalan, tapi dia kecewa, teman-teman. Ternyata temannya ini yang dia kenalan ini, yang sekarang jadi istrinya itu sudah punya pacar, gitu ya. Akhirnya dia kecewa. Rasanya dia ingin kenalan itu akhirnya harapannya sudah hilang, gitu ya. Oh, ternyata sudah punya pacar. Jadi akhirnya dia tidak jadi untuk berteman lebih lanjut, gitu. Hanya sekedar berkenalan saja dan basa-basi begitu saja, membawakan oleh-oleh. Jadi dibawakan oleh-olehnya dan ketemu dengan perempuan itu. Kemudian setelah itu sudah hanya ketemu di kampus sekali 2 kali saja. Nah, lama tidak berjumpa tadi itu ya karena tadi dia ada merasa kecewa. Padahal dia sudah ingin sekali berteman dan kenalan lebih lanjut, gitu ya katanya. Pokoknya dia tertarik banget dengan gara-gara foto itu ya, gara-gara foto. Akhirnya pada saat sebelum dia melamar itu, sebenarnya dia tahu bahwa ternyata perempuan ini yang dia nikahin ini ternyata sudah putus dengan pacarnya. Dia cari informasi benarkah ini sudah putus dengan pacarnya, gitu. Sebenarnya hatinya senang ingin melanjutkan tadi pertemanan tadi, karena memang selama dia kuliah itu tidak ada perempuan yang menarik hatinya, kecuali yang dia lihat di foto tadi. Dia lihat di foto itu adalah perempuan yang ingin dia kenal. Nah, yang ingin yang dia simpatikin, gitu ya, dia simpatik dan dia tertarik, gitu, tertarikan itu. Nah, suatu ketika sebelum dia bertemu dengan si perempuan ini, dia pernah berdoa ya sama Allah, itu berdoa, ya Allah, jika memang ada jodoh saya di sini, berikan saya jodoh. Karena memang sudah lama ya, teman-teman, di Kalimantan itu sudah 8 tahun dia kerja tapi belum dapat jodoh, belum dapat itu. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah bahwa dia, kalau emang Allah berikan jodoh saya di sini, berikan ya Allah, gitu. Setelah mencari info ke sana kemari, ternyata memang si teman perempuannya ini sudah tidak punya pacar lagi. Entah karena apa, tapi dia sudah tidak berpacaran dengan yang pacarnya itu. Keberaniannya muncul kembali dan akhirnya itu kebetulan ketemu di warung tadi dan ya qadarullah, memang entah kenapa si perempuan juga kok pengen ikut, gitu. Gayung bersambut, teman-teman. Akhirnya gayung bersambut, timbul lagi rasa cintanya tadi si laki-laki ini. Si laki-laki ini timbul lagi rasa cinta. Nah, akhirnya tadi dia ke rumah memastikan bahwa benar-benar tidak punya pacar ini perempuan ini, ya. Nah, setelah tahu bahwa memang perempuan ini tidak punya pacar, akhirnya berani dia mengungkapkan itu kepada orang tua.
Dan memang si perempuan ini juga kuliahnya sudah selesai, kebetulan sudah selesai. Nah, makanya dia pengen ikut ke Kalimantan tadi. Nah, dia ingin ikut Kalimantan mencari kerja. Nah, akhirnya justru malah dilamar. Nah, padahal pikirannya dia itu, si perempuan ini tidak sampai ke sana ya, untuk kepada si laki-laki ini sampai ke sana. Tapi pada saat dia dilamar itu, si perempuan ini nangis gitu ya, menangis haru. Ternyata teman-teman, si perempuan ini merasakan bahwa selama ini orang yang dianggap biasa-biasa saja, teman biasa, dan tidak dianggap apa-apa, justru ternyata dia yang sangat perhatian. Dia yang menunjukkan kasih sayangnya, dia yang menunjukkan keseriusannya dengan melamar dan ingin menikahi. Sebenarnya teman-teman, si perempuan ini sebenarnya belum sepenuhnya putus dari pacarnya, karena sesungguhnya pacarnya ini hanya pulang dia dan berjanji untuk kembali lagi untuk si perempuan ini. Karena sekian lamanya waktu ditunggu oleh si sang perempuan ini, maka dengan penuh rasa kecewa, akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan si teman prianya ini. Dan itu dia merasa daripada saya mengejar orang yang saya cintai, yang belum jelas, yang tidak ada kabar, yang janjinya sampai sekarang tidak dipenuhi, ya, lebih baik saya menikah dengan orang yang sayang dengan dirinya, sayang dengan dia. Daripada saya mengejar cinta yang tidak jelas, mending saya nikah dengan laki-laki yang baik ini, yang penyayang, yang mencintai dia dengan tulus, dan mau menikahinya langsung ke orang tua. Dan akhirnya si perempuan ini merasa bahwa ini laki-laki baik gitu, ini laki-laki baik. Itulah akhirnya dia mau menikah dengan laki-laki ini. Akhirnya teman-teman, hikmah dari cerita ini, Allah sebenarnya sudah menggariskan jodoh seseorang itu. Dan ini memang melalui foto, ya. Sebenarnya si laki-laki ini sudah jatuh cinta dari foto itu, dari dia melihat foto itu, tapi dia tidak sanggup dan tidak berani untuk mengungkapkan itu. Dan pada saat dia bisa menikahi perempuan ini, luar biasa bahagianya, karena memang di foto itu memang dia sudah merasa jatuh cinta gitu ya, dengan foto itu, dengan melihat foto itu dia sudah merasa jatuh cinta. Nah, saat dia bisa menikahi perempuan yang memang dia idam-idamkan, itu luar biasa bahagianya. Dan itu diceritakan oleh si laki-laki yang sudah menjadi suami dari si perempuan ini pada saat sudah selesai nikah. Dan itu membuat happy ending, teman-teman. Dan itu pun juga sekaligus membuat penyesalan untuk si perempuan ini, bahwa kenapa tidak dari awal kenal diceritakan gitu ya. Diceritakan kalau dia itu ada rasa, punya perasaan cinta dan lain sebagainya. Tapi karena tadi waktu awal datang ke tempat dia tugas belajar itu melihat si perempuan ini sudah punya pacar, tidak berani dan mengabaikan perasaannya. Nah, setelah saling tahu cerita itu, akhirnya mereka menyadari bahwa mereka itu berjodoh. Mereka itu berdua itu memang sudah Allah takdirkan untuk berjodoh. Itu teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan teman-teman mungkin punya cerita yang sama dengan yang saya ceritakan ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dan di lain cerita. Assalamualaikum.